Berapa menit sekali kontraksinya? Tanya dokter Afifah dengan tenang. Ah, aku tidak tahu. Aku tidak bisa menghitungnya. Alek enggan melepaskan Kansa. Dia memeluk Kansa dari belakang. Wanita itu bersandar di dadanya dengan wajah menahan kesakitan. Kansa tidak sedikit pun mengeluh. Dia hanya sedikit merintih. Sementara wajahnya mengekspresikan rasa sakit yang dirasakannya. Bulir-bulir keringat dingin membasahi dahinya. Sangat jelas terlihat rasa sakit yang nyata, namun berusaha untuk disembunyikan. Pak Alek, tenang. Anda tidak boleh panik. Anda harus menjadi kekuatan bagi istri Anda. Berpikirlah yang jernih. Berapa kali kontraksi terjadi selama perjalanan kemari? Alek menjambak rambutnya sendiri, berusaha untuk berpikir, tapi kepalanya seolah-olah buntu. Mungkin 2-3 kali. Mungkin 4 kali. Aku lupa, Dok. Suara Alek terdengar putus asa. Baiklah, Pak Alek. Dengarkan perkataan saya. Fokus dan jangan panik. Barusan saya telah memeriksa serviknya. Untuk saat ini, serviks membesar 4 cm. Artinya masih pembukaan 4. Karena Ibu Kansa belum pernah melahirkan sebelumnya, saya butuh waktu sekitar 6-10 jam untuk mencapai pembukaan 10. Semakin mendekati pembukaan besar, interval kontraksi akan semakin pendek. Tugas Anda adalah mensupport dan menjadi kekuatan bagi istri Anda. Bila sakit datang, beri dia pelukan dan gosokan di punggung. Bila kontraksi hilang, usahakan dibuat jalan-jalan, agar proses pembukaan bisa berlangsung lebih cepat. Ibu Kansa, tetap tenang ya. Tahan rasa sakitnya. Bayangkan, sebentar lagi Anda akan bertemu dengan bayi yang telah Anda kandung selama 9 bulan. Bayi itu akan segera berada di pelukan Anda. Pasti sangat membahagiakan. Dokter Afifah tersenyum hangat, menepuk-nepuk tangan Kansa dengan lembut. Kansa tersenyum lemah dan menganggukkan kepalanya. Selesai menasehati pasangan suami istri itu, Dokter Afifah segera keluar dari ruangan. Karena masih pembukaan 4, Kansa ditempatkan di ruang perawatan untuk sementara waktu. Mas, iya sayang, tolong ambilkan pembalut. Hah? Pembalut? Di tas yang tadi aku siapin. Ini kayaknya keluar cairan lagi. Kansa menundukkan wajahnya. Entah mengapa ia merasa malu mengucapkan kata-kata itu. Cairan? Cairan apa? Apa dia sudah akan melahirkan? Belum, Mas. Jangan panik dong. Tolong ambilkan. Mana cairannya? Alex segera meraba bagian bawah tubuh Kansa. Kilas terkejut nampak jelas di wajahnya ketika mendapati tangannya basah. Apa ini air ketuban? Aku panggilkan dokter ya dulu ya. Mas, sudah aku bilang jangan panik. Ini wajar. Kemarin di kelas kehamilan juga sudah dijelaskan kan? Mana pembalutnya, Mas? Aku mau memakai pembalut dulu sebelum kontraksi selanjutnya datang. Tasnya ketinggalan, sayang. Tadi aku panik.
Aku suruh orang membawanya ya. Iya, selama beberapa jam penantian yang dilakukan Alex adalah dengan setia menemani istrinya. Ketika rasa sakit datang, pria itu akan memeluk Kansa, mengelus-ngelus punggungnya, dan memijatnya dengan lembut. Menyeka buliran keringat dingin yang datang silih berganti. Berusaha untuk tegar dan tenang, memberi support yang dibutuhkan oleh istrinya. Ketika rasa sakit hilang, Kansa akan aktif bergerak. Dia berjalan hilir mudik ke kamar, menonton TV, dan makan dengan lahapnya. Karena ia tahu butuh energi besar untuk melahirkan. Alex memberi kabar keluarga besar. Dalam waktu 4 jam, seluruh keluarga telah berkumpul di rumah sakit itu. Diana maupun Aaron pun turut datang. Seharusnya hari ini aku yang melahirkan. Kenapa malah kamu yang kontraksi, Sah? Diana duduk di samping Kansa dan memijat-mijat punggung wanita itu dengan lembut. Aku juga tidak tahu, Di. HPL-nya masih kurang 2 minggu lagi. Tapi, Kansa merembat selimut dengan kuat. Sengatan rasa sakit kembali datang. Kali ini lebih sakit dari sebelum-sebelumnya. Alex dengan cepat langsung berada di samping istrinya. Raut panik kembali membayangi wajahnya. Panggil dokter cepat, ucap Alex sembari melihat jam di tangannya. Tapi Al, sepertinya belum waktunya, ucap Diana. Sudah waktunya. Interval kontraksinya 3 menit sekali. Cepat panggil dokter. Tidak ada yang berani membantah lagi. Alex seperti orang kesetanan yang tak punya sopan santun. Dia hanya fokus pada Kansa. Beberapa menit kemudian, dokter datang. Beliau memeriksa serviks Kansa dengan teliti. Setelah memastikan observasinya, beliau memerintahkan perawat untuk membawa Kansa ke ruang bersalin. Ruangan itu sangat dingin dan tampak menyeramkan. Alat-alat aneh mulai dipasang di tubuh Kansa, seperti selang, infus, kateter, dan sejenis sabuk yang dipasangkan di perut Kansa. Alat ini terhubung dengan alat CTG, cardio monitoring, atau elektrokardiograf, yang berfungsi untuk memantau denyut jantung bayi. Kansa kembali meringis. Dia meremas tangan Alex dengan kuat. Sakit ya sayang? Sakit banget ya? Alex mengecupi kening Kansa. Matanya sudah berkaca-kaca. Dia menahan diri untuk tidak menangis. Hatinya seolah-olah robek melihat penderitaan istrinya. Kalau bisa, ingin rasanya dia menghentikan rasa sakit itu. Dokter, lakukan sesuatu. Dia kesakitan. Beri suntikan apapun agar sakitnya hilang. Alex begitu heboh. Sebentar-bentar dia mengecupi kening Kansa. Namun kemudian dia kembali berbalik pada Dokter Afifah. Sikap Alex yang seperti itu sangat mengganggu konsentrasi Kansa. Ingin rasanya dia melakban mulut suaminya agar diam dan tidak berisik. Tahan Ibu Kansa. Jangan mengejan dulu. Pembukaan Anda belum sempurna. Dokter Afifah tidak menggubris Alex. Beliau tetap tenang dan fokus pada Kansa. Kansa kembali merintih kesakitan. Wajah cantiknya mulai terlihat pucat. Dokter, lakukan operasi. Segera keluarkan bayinya.
Istriku kesakitan. Dokter, lirik Kansa. Iya, bukan sah? Keluarkan dia. Kansa mengalihkan perhatiannya pada Alek. Dia sangat mengganggu. Bagaikan mendapat tamparan hebat. Alek menatap wajah istrinya yang memelas. Dengar kata istri Anda, Pak Alek, Anda sangat mengganggu. Kalau Anda tidak bisa diam dan bersikap tenang, saya akan mengeluarkan Anda dari ruangan ini. Jangan, Dok. Baiklah. Aku akan berusaha tenang. Selama beberapa menit berikutnya, Alek berakting tenang. Yang dilakukannya hanya mencium, mengelap keringat, membelai dan menggenggam tangan Kansa. Hingga akhirnya dokter menyuruh Kansa untuk mengejan. Baiklah Ibu Kansa, bersiaplah untuk mengedan. Tarik nafas dalam-dalam dan dorong. Kansa mengejan sekuat tenaga. Wajahnya memerah dan menyengit, sementara keringat mulai mengalir di wajahnya. Rasa ini terlampau sakit untuk dirasakannya. Seolah-olah tulang belulangnya dirontokkan pada saat bersamaan. Semua sendi-sendinya seolah-olah terlepas dari tubuhnya. Tapi bayangan memeluk tubuh mungil itu membuat Kansa mengabaikan rasa sakitnya. Sedikit lagi, Bu Kansa. Kepala si kecil mulai terlihat. Ayo nafas. Nafas atas dan dorong. Dorong lagi. Apa perlu episiotomi, Dok? Tanya perawat yang membantu. Tidak perlu. Tidak akan terjadi robekan sebesar itu. Dokter Afifa kembali mengalihkan perhatiannya pada Kansa. Ibu Kansa, fokus. Atur nafas lagi. Bayangan si kecil di pelukan Anda. Si kecil yang Anda rindukan kehadirannya. Atur nafas lagi ya. Kali ini saya harap satu dorongan. Kasihan si kecil bila terlalu lama di dalam. Apa Anda mengerti? Kansa mengangguk-ngangguk kepalanya. Rasa nyeri dan desakan mendorong kembali datang. Wanita itu mengatur nafasnya dalam-dalam, mengerahkan seluruh energinya, dan mendorong dengan kuat. Dorong lagi. Sedikit lagi. Ya, inilah si kecil. Suara dokter Afifa terdengar ceria. Beliau menarik bayi mungil itu dan menepuk-nepuk punggungnya. Suara tangisan bayi memecahkan atmosfer ruangan itu. Selamat ya Bu Kansa dan Pak Alek, putra kecil kalian telah lahir. Dokter Afifa mengangkat Alka, sementara bidan yang membantu persalinan memotong tali pusatnya. Sayang, tangis Alek pecah. Dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Sedari awal, dia sudah tegang, panik, dan khawatir luar biasa. Pikiran-pikiran buruk selalu melintas di kepalanya. Melihat Kansa kesakitan membuat hatinya sangat terluka. Ingin rasanya ia mengganti rasa sakit itu dengan tubuhnya. Tapi, apalah daya, ia tidak bisa melakukannya. Yang bisa dilakukannya hanyalah memeluk, mensupport, dan menjadi kekuatan bagi Kansa, sembari menahan air mata, frustasi membanjiri wajahnya. Rasa lega luar biasa menghantamnya ketika bayi kecil yang telah istrinya perjuangkan
lahir ke dunia. Alex tidak bisa menahan kucuran air matanya. Dia memeluk Kansa dan menciumi wajah istrinya. Dia absen setiap bagian wajah istrinya. Dari kening, kelopak mata, pipi, dan bibir tak luput dari sapuan ciumannya. Alex hanya fokus pada keselamatan istrinya. Kelegaan luar biasa dirasakannya tatkala melihat istrinya melahirkan dengan selamat. Buliran air mata yang jatuh berderai menunjukkan rasa sukacita dan wujud rasa bersyukurnya. Sayang, sayang, hanya kata itu yang terucap dari bibir Alex. Kansa terlalu lelah untuk membalas perlakuan suaminya. Namun di wajah letihnya terselip kebahagiaan. Tatapan mata Kansa tak bisa dialihkan dari makhluk kecil yang masih berada di gendongan perawat itu. Ia tak sabar untuk memeluk buah hatinya itu. Sayang, aku berjanji tidak akan membuatmu merasa sakit seperti ini lagi. Aku berjanji tidak akan membuatmu hamil lagi. Maafkan aku, sayang. Gara-gara aku, kamu menjadi seperti ini. Maafkan aku. Alex masih tetap mengecupi pipi dan kening Kansa. Pria itu mengatakan banyak hal yang menurut Kansa sangat mengganggu konsentrasinya untuk melihat si bayi. Dokter, aku ingin melihatnya. Bisik Kansa lemah. Sebentar, Ibu Kansa. Masih kami bersihkan dulu. Pak Alex, saya tahu Anda sangat terharu, tapi jadilah berguna. Bantu istri Anda duduk. Ah, iya. Alex gelagapan. Semua emosinya seolah-olah menguap mendengar nada tegas Dokter Afifah. Dengan segera, dia langsung membantu Kansa duduk dan memeluk tubuh istrinya dari belakang, menjadikan tubuhnya sebagai sandaran. Kecupan-kecupan hangat dan permintaan maaf tak henti-hentinya keluar dari mulutnya. Wajahnya berantakan karena air mata yang tak berhenti mengalir. Nah, ini dia. Si kecil sudah bersih. Tampan sekali ya dia, mirip papanya. Perawat membawa bungkusan kecil itu dan menyerahkan pada Kansa yang menerimanya dengan sukacita. Perasaan Kansa campur aduk. Air mata begitu deras mengalir di pipi begitu menatap wajah si kecil itu. Dia telusuri bagian wajahnya yang terpahat begitu sempurna. Dia periksa dengan detail jari jemari tangan dan kakinya untuk memeriksa adanya ketidaksempurnaan. Namun bayi itu terlahir sangat sempurna. Selamat datang anakku. Sudah lama kami menunggumu. Tangis Kansa kembali pecah. Dia kecupi kening bayinya dengan lembut. Anak kita, Mas. Ajanin dia. Bisik Kansa lirih pada Alex yang duduk di belakangnya. Kansa tidak mendengar jawaban. Dia melirik suaminya. Alex tertegun. Matanya tak bisa lepas dari makhluk kecil itu. Tersirat rasa haru, kebahagiaan, dan penuh cinta dalam setiap tatapan matanya. Dia luar biasa, bisiknya. Iya, dia memang luar biasa. Ajarin dia, Mas. Kansa mengubah posisi hingga kepala si kecil berada tepat di hadapan Alex. Dengan tangan gemetar, Alex mengelus puncak kepala bayinya dan mengecupnya. Suaranya gemetar ketika dia mulai melantunkan azan di telinga kanan anaknya.
dan komat di telinga kirinya. Kemudian, dia mulai membaca surat Al-Qadar dan Al-Ikhlas. Selesai melakukannya, dia mencium kening bayinya dengan lembut, dan dilanjutkan dengan mencium kening Kansa. Terima kasih sayang, terima kasih banyak. Maafkan aku. Alex memeluk keduanya. Dia kembali menangis. Dokter Afifa kemudian menyuruh Kansa untuk segera menyusui bayinya. Hal ini penting untuk menunjang keberhasilan proses IMD, inisiasi menyusui dini. Selain untuk memudahkan proses pemberian ASI ke depannya, proses ini akan menjadi momen perkenalan ibu dan bayi yang akan membentuk ikatan batin keduanya. Kansa menempatkan bayi mungil itu di atas dadanya dan menyodorkan buah hatinya. Dengan instingnya, bayi itu mulai mencari-cari susu ibunya dan menyesap kuat-kuat. Kansa sedikit meringis, menyadari betapa kuatnya sesapan itu. Namun pancaran kebahagiaan tak hilang dari wajahnya. Air matanya kembali menitik. Tak menyangka bahwa dia sekarang sudah menjadi seorang ibu. Selamat datang, Alka. Aku papamu, dan wanita cantik ini mamamu. Alex meraih tangan mungil bayinya dan mengecupnya dengan lembut. Menatapnya beralih pada Kansa yang sama-sama tengah menatapnya. Terima kasih banyak, sayang. Kamu adalah ibu paling cantik sedunia. Alex mencium kening Kansa yang menerimanya dengan sukacita. Kemudian perhatian mereka kembali beralih pada bayi mereka. Dia tampan sekali. Lihatlah betapa sempurnanya dia. Dia tampan karena aku papanya. Iya, untunglah dia mewarisi ketampananmu, Mas. Kalau dia mirip denganku, tidak mungkin wajahnya setampan ini. Kata siapa? Wajahnya pasti akan lebih sempurna, sayang. Betapa beruntungnya dia memiliki ibu secantik dan sebaik dirimu. Ngomong-ngomong, sampai kapan dia akan menyusu seperti ini? Alex mulai menyentil-nyentil pipi gembul merah yang tengah asik menyesap ASI ibunya. Boy, jagoanku, sampai kapan mau menyusu? Jangan kamu habiskan sendiri. Sisakan untuk papa. Ingat, sebelum dua benda ini menjadi milikmu, benda ini lebih dulu milik papa. Alex dengan iseng melepas puting Kansa dari mulut Alka yang membuat bayi itu menangis sekencang-kencangnya. Jangan iseng dong, Mas. Biarkan malaikatku ini menyusu sampai kenyang. Oh iya, nama lengkapnya siapa, Mas? Kemarin kita belum membahas masalah ini. Alka. Iya, aku tahu namanya Alka. Tapi Alka siapa? Entahlah, aku belum memikirkannya. Kebiasaan kamu, Mas. Pikirkan, Mas. Kalau tidak, aku minta bantuan papa sama ayah untuk mencari nama untuknya loh. Tidak perlu, aku sudah mendapatkan nama untuknya. Alex berkata dengan percaya diri, membuat Kansa langsung antusias. Apa namanya, Mas? Alka Putra Yohan. Hah? Alka Putra Yohan? Serius? Iya, memang ada yang salah dengan nama itu. Alex terlihat tidak bercanda. Kansa sudah pasrah. Bisa dipastikan anaknya akan bernama itu. Ya ampun, Mas. Lagi-lagi, kamu tidak kreatif. Setelah baby Al kenyang, suster
menempatkan bayi itu ke ruang bayi, sementara Kansa tetap berada di kamar itu sampai kondisinya stabil. Begitu berada di ruang bayi, keluarga besar langsung berpondong-pondong untuk melihat si kecil. Mama paling heboh di antara semuanya. Tangisan dan isakan terharu tak henti-hentinya keluar dari bibirnya. Semua mengucapkan syukur atas berkah besar yang hadir di dalam keluarga mereka. Mama, Papa, Atmaja, Ayah Ahmad, Ibu Ina, Vian, Alek, dan Aaron tengah menatap baby Alka dengan tatapan takjub ketika mereka dikejutkan oleh teriakan Diana. "Ah, ada apa?" tanya Aaron dengan khawatir. Dengan sekejap mata, ia telah berada di sisi istrinya. Sepertinya aku akan melahirkan juga, ucap Diana sembari menunjukkan betisnya yang telah dialiri cairan bening. Apa?